Baik Bapak Ibu, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, baiklah Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki materi, siapa yang akan memimpin doa untuk memulai pembelajaran ini? Pak Mistianto? Tugasnya Bu Ruby, Bu. Oh iya Bu. Oh Bu Ruby, silakan Bu Ruby. Oh, Bu Ruby ya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Ruby. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini seperti hari-hari yang sebelumnya, saya akan menyampaikan materi yang berbeda dengan hari sebelumnya. Materi yang akan saya tampilkan hari ini melalui share screen adalah tentang struktur kurikulum. Baik, mari kita simak bersama-sama share screen yang akan saya unggah berikut. Bapak Ibu sekalian, yang seperti kita ketahui bahwa kita saat ini sedang berada pada proses belajar untuk mengenal kurikulum baru yang ada di sekolah kita, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Seperti kita ketahui bersama bahwa kurikulum sekolah penggerak ini bertujuan untuk terus memotivasi para guru juga menyelenggarakan pendidikan yang bersifat kepada anak didik. Bapak Ibu, pembelajaran di sekolah penggerak itu pada dasarnya peningkatan kualitas pembelajarannya itu diinisiasi dari kurikulum-kurikulum yang ada sebelumnya. Ada beberapa perbedaan pada kurikulum sekolah penggerak ini. Beberapa pembaruan yang ada di kurikulum sekolah penggerak itu diantaranya adalah untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh atau yang kita sebut juga atau dinyatakan pada sekolah penggerak ini dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Kemudian di kurikulum sekolah penggerak, pembelajaran yang fleksibel itu disusun berdasarkan fase-fase. Jadi ada tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu. Untuk fase A itu untuk peserta didik mulai dari kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan fase B berada pada kelas 3 dan 4. Fase C itu pada kelas 5 dan 6. Setelah itu muatan atau konten yang ada di sekolah penggerak ini dikurangi. Tujuannya agar peserta didik itu memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan pada kurikulum sekolah penggerak. Pada kurikulum sekolah penggerak juga memuat karakteristik pelajar yang bersinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin, sehingga terjadi interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Pada kebijakan kurikulum sekolah penggerak, untuk struktur minimumnya pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan memberi keleluasan atau kewenangan dan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi dan misi serta sumber daya yang ada atau yang tersedia dari satuan pendidikan tersebut. Kemudian untuk otonominya itu diberi kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Pemerintah juga menyediakan buku-buku teks, perangkat ajar untuk membantu para guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran ini. Kemudian dalam kebijakan kurikulum sekolah penggerak ini dibuat dengan sederhana sehingga perubahan-perubahan yang seminimal mungkin namun tidak menghilangkan beberapa aspek itu dapat berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuannya supaya arah dan perubahan rancangannya jelas
serta mudah dipahami oleh sekolah dalam memangku kepentingan, sebagai pemangku kepentingan dalam kurikulum itu. Kemudian kurikulum ini juga memiliki berbasis konten gotong royong. Pengembangan kurikulumnya dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi, termasuk Kemenak, universitas, sekolah, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kaitan dengan dengan satuan pendidikan. Dan pada kurikulum sekolah penggerak, penguatan literasi dan numerasi, Bapak Ibu, itu tidak hanya berupa sekedar teks atau hanya pemahaman mengenai matematika, berhitung, dan sebagainya. Tetapi literasi dan numerasi menjadi kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Misal, kemampuan memahami informasi berupa teks itu bisa dipadukan dengan grafik, dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu, sangat tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mata bahasa Indonesia dan matematika saja. Seperti yang kita selama ini kenal bahwa literasi itu hanya sekedar memahami teks, kemudian matematika kontennya atau muatan-muatannya hanya sekedar proses menghitungnya, Bapak Ibu. Jadi keduanya dari literasi dan numerasi itu dapat digabungkan bersama. Karena kita adalah satuan penggerak, pada satuan pendidik sekolah dasar, maka yang akan kita bahas adalah pada sekolah dasar. Monggo Pak Mis ke bawah. Terus, nah Bapak Ibu sekalian, pada kurikulum sekolah penggerak ada beberapa perubahan mata pelajaran. Di antaranya, ketika kita menggunakan kurikulum 2013, mata pelajaran IPA dan IPS itu berdiri sendiri. Tetapi untuk kurikulum sekolah penggerak mengalami perubahan. IPA dan IPS itu akan menjadi satu, digabung menjadi satu atau disebut juga dengan IPAS. Sebagai pondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP nanti. Kemudian pendekatan-pendekatannya bila dulu kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan tematik, maka pada kurikulum sekolah penggerak pendekatannya menggunakan perorganisasian muatan pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, dan sebagainya. Jadi sekolah mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri apakah dia akan menggunakan tematik ataupun akan beralih ke pendekatan berbasis mata pelajaran. Sekolah yang memiliki kewenangan itu untuk menentukan sendiri mana yang tepat untuk satuan pendidikan. Bapak Ibu silakan diperhatikan untuk alokasi waktu. Ini ada alokasi waktu untuk mata pelajaran bagi anak kelas 1 SD. Ketika kita menggunakan kurikulum K13, di situ tampak bahwa pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu alokasi waktunya 4 jam dalam 1 minggu. Kemudian PPKN itu 5 jam, bahasanya 8, matematikanya 5, IPA dan IPS-nya tidak ada. Kemudian untuk seni itu ada 4 jam, PJOK 4 jam, muloknya 2 jam. Di sekolah penggerak ada beberapa pengurangan muatan jam pelajaran. Di antaranya PPKN yang tadinya 5 jam, di K13 itu berubah menjadi 3 jam per minggunya, Bapak Ibu. PPKN-nya menjadi 4 jam, bahasanya 6 jam, matematikanya menjadi 4 jam, IPA dan IPS bagi fase kelas 1 meskipun sudah tersedia tetapi tidak diwajibkan. Jadi IPA, IPS untuk kelas 1 itu belum diwajibkan Bapak Ibu. Maka di situ tampak tandanya masih kosong, masih strip ya. Kemudian untuk untuk seni. Untuk seni itu sekolah atau satuan pendidikan dapat memilih minimal 1. Misal di sekolah Bapak Ibu atau satuan pendidikan di tempat Bapak Ibu memilih seni musik.
Maka seni musik itu dialokasikan waktunya 3 jam dalam 1 minggu. PJOK-nya 3 jam. Kemudian muatan lokal dalam 1 minggu dalam satuan pendidikan itu 2 jam. Jumlah jam keseluruhan itu 23 jam. 23 jam tadi, 20%-nya adalah untuk kegiatan kokurikuler. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu kita hanya sedikit, untuk presentasi ini hanya saya bahas sampai alokasi waktu saja. Kemudian saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau mengungkapkan pendapat atau ingin bercerita, berbagi pengalaman kepada rekan-rekan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang inginnya atau ingin berbagi cerita? Pak Nur, Pak Mis, Bu Nani, Bu Ruby angkat tangan, Bu. Bu Oh, Bu Ruby angkat Ruby. tangan. Oh, Bu Ruby angkat tangan. Silakan Bu Ruby. Terima kasih waktunya, Bu. Di sini Ya. saya mau bertanya, Silakan, Bu. bagaimana menentukan alokasi waktu bagi kelas 1? Bagaimana? Itu gimana? Jadi pertanyaan Bu Ruby tadi, bagaimana menentukan alokasi waktu bagi kelas 1? Oke Bapak Ibu, untuk alokasi waktu di kurikulum sekolah penggerak itu sudah tersedia Bapak Ibu. Untuk jumlah jamnya per minggunya sudah ditentukan dan diinisiasikan ke dalam sekolah penggerak. Jadi untuk kelas 1 seperti yang saya sampaikan tadi, agama dalam 1 minggu itu ada 3 jam, PPKN-nya 4 jam, bahasa ketika kurikulum K13 8 jam itu mengalami pengurangan di sekolah penggerak menjadi 6 jam. Matematika yang tadinya 5 jam menjadi 4 jam. Untuk IPA dan IPS, bagi fase A atau kelas 1 dan 2, meskipun sudah ada, itu belum diwajibkan. Untuk kegiatan pelajaran seni, mata pelajaran seni, itu Bapak Ibu dapat memilih minimal satu item yang akan Bapak Ibu pilih untuk diajarkan kepada anak-anak. Misal, Bapak Ibu akan memilih musik, atau seni rupa, seni tari, atau teater. Alokasi untuk musik itu 3 jam dalam 1 minggu. Begitu pula untuk mata pelajaran PJOK 3 jam, mulok 2 jam. Jadi total jam dalam 1 minggu itu ada 23 jam untuk guru kelas 1. Tetapi 23 jam tadi tidak mutlak semuanya milik kita Bapak Ibu. Karena di situ ada guru PJOK juga agama. Jadi 23 jam kita kurangkan dengan PJOK 3 jam, dikurangi dengan agama 3 jam, maka waktu yang tersisa untuk guru kelas tinggal 17 jam. Mungkin hanya itu Bu Ruby. Bagaimana Bu Ruby? Ya Bu, terima kasih jawabannya. Sama-sama Ibu Ruby. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Pak Mis, bagaimana Pak Mis? Alhamdulillah kalau saya sudah paham Bu. Penjelasannya sangat jelas dan keren Pak Nur. Pak Nur ini luar biasa. Cepat sekali menangkap setiap pembelajaran. Salut sama Pak Nur. Baik. Bu Nani bagaimana Bu Nani? Insya Allah udah bisa Bu. Cek layar itu tadi. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mengingat waktu kita juga pendek, maka untuk kegiatan hari ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Sebelum kegiatan ini ditutup, saya minta kepada Pak Misyanto untuk dapat memimpin doa, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kegiatan ini kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa mempercayai kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat dan diterapkan ke dalam pembelajaran kita, Bapak Ibu. Begitu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ini berapa N? Terima kasih Pak Terima Mutia. kasih. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambah wawasan Bapak Ibu. Kemudian semoga kita terus diberi kesehatan sehingga kita besok masih bisa bertemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, kapan-kapan kalau saya mau tanya boleh Bu, lewat WA ya Bu ya. Oh, boleh, tanya apa? Ya Bu, nanti aja kapan-kapan lewat WA ya Bu. Nggak enak ada Pak Mis Bu di sini Jadi- Bu. Iya, Aduh, nanti dia nyontek ya. Iya, Bu. Jangan-jangan Bu. Rahasia nanti. Ayo Bu, Sri, siapa lagi? itu Bu Grupi. Sri.